Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiarto. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Rian Baktiar dari RMIKC semester 1 dengan NRP 222322895. Baik, pada materi pertama, apa sih sistem muskuloskeletal itu? Sistem muskuler terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama muskulo atau muskuler adalah jaringan otot-otot tubuh. Yang kedua skeletal atau osteo adalah tulang rangka tubuh. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan bagian-bagian muskuloskeletal. Yang pertama, otot. Jaringan tubuh yang berfungsi mengubah kimia, kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan relaksi atau mengendur pada saat berkontraksi. Otot akan menjadi lebih pendek dan sebaliknya. Saat relaksasi, otot akan memanjang. Jaringan otot secara umum tersusun 3 komponen, yaitu jaringan ikat, jaringan otot, dan sistem membran. Jenis-jenis otot. Yang pertama, otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari atau kehendaki. Otot polos bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh. 2. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung yang berfungsi memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya sehingga terjadi sirkulasi darah. Yang ketiga, otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Selanjutnya, sifat-sifat otot. Yang pertama, kontraktilitas, kemampuan otot untuk menggandakan respon atau memendek bila dirangsang, atau otot polos 1-6 kali, otot rangka 1-10 kali. Yang kedua, ekstensibilitas atau distabilitas, kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut. Bila otot rangka diberi beban, uterus diberi fetus. Yang ketiga, estalisitas, kemampuan otot untuk kembali ke bentuk atau ukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas atau distensibilitas, memanjang, atau kontraktilitas, memendek. Yang keempat, iritabilitas. Ekstibilitas, kemampuan otot untuk menggandakan respon bila dirangsang. Selanjutnya, B. Skelet atau skeleton tulang. Yang pertama, tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya, yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral terutama kalsium kurang dari 67% dan bahan seluler 33%. Yang kedua, jaringan tulang terbagi menjadi 2. Jaringan tulang padat atau konveks atau dense bone, jaringan tulang berongga atau spongy bone. Yang ketiga, bagian tubuh terdiri dari tulang sejati, sendi, tulang rawan kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Yang keempat, klasifikasi tulang. Yang pertama, tulang panjang sebagai pengangkat beban. Yang kedua, tulang pendek. Yang ketiga, tulang pipi atau untuk melindungi organ dan tempat melekatnya otot. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Yang kelima, tulang sesamoid. Yang selanjutnya, C. Sendi atau joint. Sendi merupakan tempat penyambung dua tulang. Berdasarkan jenis gerakan, sendi terbagi 3 jenis, yaitu yang pertama, sendi yang tidak dapat bergerak atau synarthrose. Tulang pada sendi ini berdekatan satu sama lain dan dipisahkan oleh jaringan ikat fibrosis. Yang kedua, sendi dengan sedikit pergerakan atau ampiarthroses. Tulang pada sendi ini biasanya disambungkan dengan jaringan ikat hyaline cartilage atau fibrocartilage. Yang ketiga, sendi yang mampu bergerak bebas atau diakrosis. Sendi yang bisa melakukan gerakan bebas. Gerakan bebas bisa dilakukan karena pada kedua ujung pangkal tulang tidak dihubungkan dengan jaringan sehingga tulang bisa bergerak bebas. Yang D. Tendon. Ikatan jaringan fibrous yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menari, dan kegiatan fisik lainnya
yang dapat dilakukan tendon. Selaput tendon terbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyelumbungi tendon tertentu, terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Yang ligamen. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat, keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lainnya dan mempertahankan stabilitas. Ligamen pada daerah tertentu melengket pada jaringan lunak untuk mempertahankan struktur. Contoh ligamen Alvarium yang melalui ujung tuba ke peritoneum. Bursae. Bursae adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak. Fungsinya sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergesekan satu sama lain saat bergerak. Yang fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit sebagai fascia superficial atau pembungkus tebal. Jaringan penyambung fibrous yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fungsinya utama sebagai pembungkus pelekat serta pemisah antara otot-otot serta organ-organ internal. Fascia terletak di mana-mana, dimulai dari tendon, ligamen, dan organ. Kartilago. Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang diletakkan pada gelatin kuat, tetapi fleksibel dan tidak bervaskuler. Ada 3 macam tulang rawan, yaitu yang pertama tulang rawan hialin atau matrix mengandung serat kolagen dijumpai di ujung-ujung tulang rusuk. Yang kedua tulang rawan elastin, serupa dengan tulang rawan hialin tetapi lebih banyak serat elastin yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit di daun telinga, laring, dan epiglotis. Yang ketiga fibrocartilago. Matriksnya tersusun kasar dan tidak beraturan, terletak di cakram tulang belakang. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.